dan juga lebih agresif, Dok. Nah, hewan ini juga akan takut. Halo semuanya, welcome back to Cilut YouTube Channel. Podcast kali ini bakal dibawain sama Dokter Melisa dan juga Dokter Michelle. kita udah lama nih Shell, ada 2 bulan kayaknya kita gak dengerin podcast dari Puskesmas Cilacap Utara. Kita bakal bawain satu penyakit, kasus yang sempat ramai. Kejadiannya di awal Juni ini dan kejadian itu di Bali. Nah, Dokter Michelle ini dari Bali loh. Kira-kira apa sih Shell penyakit yang masih sering terjadi di Bali? Kalau di Bali sih salah satunya rabies ya, masih lumayan banyak ya. Kemarin kalau nggak tidak salah yang tadi Dok Mel bilang ya, di awal bulan Juni nih ada kasus rabies juga. Tapi kebetulan saya juga belum sempat baca ya kasusnya gimana. Kira-kira Dok Mel tahu nggak ya? Nah, aku nih kemarin sempat baca berita kalau ada kejadian satu anak yang terkena gigitan anjing peliharaannya sendiri dan orang tuanya itu sempat mengobati lukanya sendiri. Lukanya sih nggak terlalu besar, Dok. Nah, tiba-tiba 2 minggu kemudian anaknya kejang, lalu ujungnya tidak tertolong dan sudah dibawa ke rumah sakit waktu itu. Nah, faktanya rabies ini tuh masih banyak Dok kejadiannya. Per April 2023 menurut data Kemenkes ada 30.000 kasus dan 11-nya berujung kepada kematian. Jadi sebenarnya cukup berbahaya nih Dok. Bisa dijelaskan gak sih Dok apa itu rabies? Oke, kita bahas sedikit kali ya Dok Mel ya tentang rabies ya. Jadi rabies itu infeksi yang mengenai sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini adalah otak dan sumsum tulang belakang. Nah, yang disebabkan karena virus rabies sendiri. Nah, kok bisa tertular rabies gitu kan? Nah, itu diakibatkan karena ada gigitan dari hewan yang terinfeksi oleh rabies. Kok bisa gigitan hewan itu menyebabkan rabies ya? Nah, di sini jika digigit nih oleh hewan yang memiliki rabies, di sana kan terbuka kulitnya. Nah, virus rabies itu masuk melewati kulit yang terbuka itu, kemudian berjalan menuju ke sistem saraf pusat. Nah, yang di otak tadi itu. Jadi jika virusnya sampai di otak, dia akan memperbanyak diri virusnya. Kemudian berkembang biak di kelenjar ludah, ginjal, dan sebagainya. Nah, sebenarnya hewan-hewan apa saja sih yang bisa menularkan rabies ini gitu. Yang paling sering itu anjing ya, terutama anjing liar gitu. Yang kedua bisa dari kucing juga, kemudian monyet, kelelawar, dan bahkan musang. Seperti itu Dok Mel. Nah, tadi kan dokter sempat menyebutkan nih, hewannya tuh hewan liar, tapi tetap mungkin terjadi ya Dok ya di hewan peliharaan ya? Mungkin juga bisa Dok Mel, tetap tidak menutup kemungkinan tersebut. Jadi bagi hewan yang tidak mendapatkan vaksin rabies ya Dok? Betul Dok Mel. Nah, selanjutnya nih, kira-kira apa sih gejala klinis ya yang dialami baik dari hewan yang terinfeksi rabies maupun manusia yang terkena gigitan hewan yang terinfeksi virus rabies ya? Mungkin di sini aku bakal jelasin. Nah, untuk hewan sendiri, hewan yang terkena virus rabies itu perilakunya akan menjadi lebih galak. Nah, hewan ini juga akan takut terhadap cahaya. Mungkin bisa dilihat hewannya akan cenderung bersembunyi mungkin di tempat yang gelap, menghindari cahaya secara langsung. Nah, bisa juga kejadian hewannya akan mengalami kejang Dok. Nah, lalu untuk manusia nih yang terkena gigitan hewan itu gimana sih gejalanya? Jadi memang ada beberapa stadium ya atau tingkatan infeksi dari virus rabies ini. Tapi kita akan rangkum secara keseluruhan. Jadi gejala yang bisa dialami itu ada demam, nyeri tenggorokan, mual, bisa ada nyeri, panas, dan rasa kesemutan di daerah gigitan. Bisa terjadi kejang dan hidrofobia, bahkan sampai henti nafas Dok. Nah mungkin
eh, yang agak unik ya istilah hidrofobia dan juga kejang. Nah, kejang dan hidrofobia ini dialami dok pada seperti kasus yang anak kemarin. Nah, hidrofobia itu apa sih? Jadi hidrofobia itu sesuai dengan namanya ya, hidro itu air dan fobia itu adalah seperti rasa takut. Jadi rasa takut terhadap air. Nah, seseorang itu bahkan menjadi takut melihat takut apalagi terkena air dok. Nah seperti yang anak itu alami kemarin gitu. Nah jadi apa sih yang bisa kita lakukan jika seseorang nih tergigit hewan yang terinfeksi rabies? Mungkin bisa dijawab dok? Oke, jadi gini Dok Mel, jika ada seorang terkena gigitan hewan terinfeksi rabies, yang pertama bisa kita lakukan adalah merawat lukanya ya. Jadi perawatan lukanya itu bagaimana? Jadi kita menggunakan air dan juga sabun, jadi biarkan mengalir selama 10 sampai 15 menit, lalu setelah itu bisa diberikan betadin. Tapi untuk lukanya tidak boleh disikat ya, jadi nggak boleh menggunakan sikat untuk digosok-gosok, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh dijahit juga lukanya, karena dengan dijahit itu akan memperbanyak gitu kan, entry atau pintunya tuh jadi lebih banyak buat masuk si virus gitu. Nah setelah itu kita lihat dari lukanya ini yang resiko tinggi atau rendah Dok Mel. Kalau memang lukanya resiko tinggi, kita bisa kasih dua hal, itu ada vaksin dan juga ada serum. Sedangkan jika risiko rendah, itu bisa kita berikan vaksin saja gitu Dok Mel. Nah kira-kira Dok Mel bisa jelasin nggak bedanya luka resiko tinggi sama luka resiko rendah itu gimana sih? Nah, ini yang mungkin kita bisa ketahui ya, gimana sih kalau luka risiko rendah itu seperti luka lecet, lalu lukanya lokasinya itu pada lengan atas atau bawah, pada tungkai atas atau bawah kaki ya posisinya, lalu pada dada, daerah punggung, atas atau bawah. Nah, lukanya itu dangkal, tidak terlalu dalam dan bisa juga berupa bukan gigitan dok, berupa jilatan pada kulit. Nah itu luka risiko rendah ya. Nah kalau luka risiko tinggi itu apa saja sih? Bisa berupa luka yang lebar, dalam, atau multiple. Jadi ada beberapa luka gitu dok. Lalu lukanya itu di atas bahu ke kepala. Nah, kenapa luka risiko tinggi? Karena luka di atas bahu itu lebih dekat ke arah kepala dan lebih dekat ke arah otak ya dok. Jadi lebih cepat perjalanan virus rabiesnya menuju otak. Lalu ada luka di jari tangan dan kaki dan juga jilatan pada mukosa. Nah, mukosa itu seperti daerah mungkin daerah sekitar mulut atau daerah mukosa itu adalah seperti jaringan daerah bawah kulit dok. Seperti itu. Nah, mungkin tadi kan sudah bahas ya dok tentang vaksin dan juga serum anti rabies. Nah, vaksin ini disingkat menjadi VAR, vaksin anti rabies, dan SAR itu adalah serum anti rabies. Nah, mungkin bisa dijelaskan dok ke teman-teman apa sih bedanya VAR dan juga SAR ini? Oke, jadi gini, kalau untuk rabies itu ada namanya tadi ya sudah dijelaskan oleh Dr. Melisa, ada VAR dan juga SAR. Kalau VAR, vaksin anti rabies ini itu dari virus dari virus rabiesnya sendiri yang sudah kita lemahkan dok gitu. Nah virus itu karena sudah diinjeksikan ya, bisa di lengan atas atau di paha kita, boleh kanan boleh kiri. Nah nanti yang sudah masuk itu virusnya akan direspon tubuh kita dengan menghasilkan antibodi. Nah antibodinya itu akan melawan virus rabiesnya. Nah, kalau untuk vaksin sendiri dia tuh bisa dilakukannya 3 kali. Jadi di hari 0, di mana itu di hari gigitannya, kemudian di hari ke-7 dan di hari ke-21 atau di hari ke-28. Itu semuanya 1 dosis dapatnya. Sedangkan untuk SAR atau serum anti rabies itu kita tidak memberikan virus. Jadi langsung antibodinya yang sudah ada kita langsung berikan ke pasien atau ke seseorang yang mendapat gigitan rabies tersebut. Nah, jadi langsung antibodinya melawan virus yang kemungkinan ada gitu dari gigitannya. Nah untuk SAR ini tidak seperti vaksin ya, diberikannya 3 kali, tapi
tapi hanya 1 kali, dan itu diberikannya di daerah sekitar lukanya gitu. Dan sisanya nanti diberikan secara intramuskular atau langsung juga ke otot, bisa seperti vaksin, mirip seperti itu. Nah, jadi kalau serum ini pada hari ke-0 ya dok, atau pada saat terkena gigitan harus langsung diberikan serum. Betul. Nah, jika sudah pernah divaksin rabies nih, di sini konteksnya adalah orang yang diberikan vaksin rabies, seperti orang yang punya peliharaan atau mungkin kontak dengan hewan-hewan yang tinggal di daerah banyak hewan-hewan liar dok. Nah, yang pernah mendapatkan vaksin rabies, nah kira-kira perlu divaksin kembali nggak sih kalau dia tiba-tiba digigit hewan itu lagi? Oke, jadi gini Dok Mel, kita lihat dulu ya untuk orangnya ini, apakah waktu gigitannya itu dekat atau jauh nih Dok Mel. Kalau misalkan seseorang terkena gigitan dengan riwayat sudah vaksin lengkap ya untuk rabiesnya, jika waktunya itu kurang dari 3 bulan dari gigitan dan juga imunisasinya atau vaksinnya, itu tidak perlu divaksin ulang kan, jadi hanya dirawat luka saja. Nah, sedangkan jika waktunya 3-12 bulan, maka perlu diberikan vaksin lagi, tapi hanya 1 dosis. Kemudian jika lebih dari 12 bulan, sudah setahun ya, setahun ke atas, perlu tetap diulang lagi vaksinnya secara lengkap, tetap 3 kali, gitu Dok Mel. Wah gitu ya dok, jadi kita banyak dapat pengetahuan tambahan nih dok, tentang vaksin anti rabies, serum anti rabies, bahkan bagaimana yang harus dilakukan jika seorang sudah mendapatkan vaksin rabies. Nah mungkin di sini aku mencoba merangkum ya dok ya. Jadi apa sih yang teman-teman sebagai masyarakat awam tuh harus lakukan jika terkena gigitan? Pertama-tama pertolongan pertamanya itu harus dibersihkan ya dok lukanya ya. Lukanya itu dialirkan dengan air mengalir, lalu dibersihkan menggunakan air dan juga sabun selama 10-15 menit dan jangan digosok atau disikat ya dok ya. Nah setelah itu harus segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Ditambah lagi harus melaporkan bahwa terkena gigitan anjing, apa itu anjingnya hewan peliharaan maupun hewan liar, dan apakah sudah mendapatkan vaksin rabies atau belum, khususnya mungkin hewan peliharaan ya dok. Nah itu dok, kalau dari aku. Kira-kira kalau dari dokter Michelle ada tambahan gak dok? Mungkin bagi yang punya hewan peliharaan ini bagaimana sih baiknya? Oke Dok Mel, jadi kalau dari saya pesannya mungkin 2 aja ya Dok Mel ya. Yang pertama, bagi siapapun yang memiliki hewan peliharaan, sebaiknya bisa diperiksakan atau diberikan vaksin rabies pada hewan peliharaannya. Nah, kemudian yang kedua, itu jika memang terkena gigitan dari hewan-hewan yang mungkin dapat menularkan rabies, bisa segera dilaporkan atau dibawa juga ke fasilitas kesehatan terdekat. Mungkin itu sih Dok Mel. Nah, buat teman-teman nih yang masih bingung atau punya pertanyaan terkait kasus rabies, boleh bertanya di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya podcast kali ini. Semoga kita semua tetap sehat ya dok, tetap sehat, semangat, dan tetap terhindar dari penyakit-penyakit yang ada. Dan tetap protokol kesehatan ya dok. Oke deh, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye, stay safe and healthy people.